Informasi pertama, Saudara, pemerintah hari ini resmi memberlakukan larangan warga negara asing masuk ke Indonesia. Aturan ini berlaku sampai 2 pekan ke depan hingga 14 Januari 2021. Terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta hari ini terpantau lengang, sepi dari kedatangan WNA ataupun WNI yang tiba dari luar negeri. Meski begitu, hari ini masih ada WNA yang tiba karena penerbangan mengalami keterlambatan dan terpaksa tiba di Indonesia pada hari ini. Untuk itu, selain harus memiliki surat keterangan bebas COVID-19 dan surat izin tinggal, WNA langsung dikarantina selama 5 hari di tempat yang diatur pemerintah. Sementara itu, Saudara, di Bandara Ngurah Rai Badung, Bali, kondisinya juga tidak jauh berbeda. Di hari pertama tahun 2021 sekaligus hari pertama berlakunya larangan masuk WNA ke Indonesia hingga 14 Januari mendatang, suasana Bandara Ngurah Rai sangat lengang dan tidak terlihat aktivitas penerbangan internasional baik kedatangan maupun keberangkatan. 31 Desember kemarin tercatat 53 penumpang masuk Bali melalui penerbangan internasional dari New Delhi, India. Pantauan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV. Ada Putri Oktaviani, dan ada di Bandara Internasional Ngurah Rai sudah ada rekan Permana Dewi di sana. Kita ke Okta terlebih dahulu. Selamat siang, Okta. Hari ini aturan warga negara asing dilarang masuk ke Indonesia mulai berlaku. Bagaimana kondisi bandara saat ini? Ya baik, selamat siang Astrid dan juga saudara. Untuk kondisi terkini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di kedatangan internasional tempat saya melaporkan saat ini, memang cenderung sepi seperti itu ya, karena ini merespon dari aturan pemerintah bahwa mulai dari hari ini tanggal 1 Januari sampai dengan 14 Januari 2021 maka Indonesia menutup pintu bagi warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Dan tapi kalau tadi kami pantau, memang ketika pagi hari ini masih ada beberapa warga negara asing yang memang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tetapi ketika kami tanya, mereka berasal dari Amsterdam dan juga ada yang dari Australia. Mereka ini adalah yang melakukan perjalanan atau penerbangan ketika malam hari sehingga tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini pagi hari, dan ini masih mendapatkan kompensasi dari pihak bandara untuk mereka bisa tiba di bandara kemudian bisa nanti melanjutkan ke tempat-tempat isolasi yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, memang ini aturannya adalah ketika mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, maka mereka harus menunjukkan hasil PCR yang memang negatif positif COVID-19, kemudian juga diminta untuk karantina sementara bagi yang di luar tanggal itu, atau seharusnya di tanggal 1 sampai 14 Januari ini adalah mereka tidak boleh lagi atau diminta untuk terbang kembali ke negara asalnya. Ini sesuai dengan surat edaran nomor 04 tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Tetapi memang aturan ini, Astrid dan juga saudara, ini dikecualikan bagi mereka yang memegang visa diplomatik maupun juga visa dinas ataupun juga kunjungan resmi bagi pejabat setingkat menteri seperti itu, dan ataupun mereka yang memiliki izin tinggal, baik itu izin tinggal sementara atau kitas maupun juga izin tinggal tetap atau kitab. Tetapi mereka juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku selama di bandara. Jadi selain diminta surat keterangan bebas COVID-19 dibuktikan dengan hasil PCR, mereka nantinya akan diisolasi di tempat karantina seperti itu selama 5 hari. Dan ini memang ada yang berbeda untuk warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Di tempat karantina ini mereka dibebaskan biaya atau tidak dibebankan untuk membayar seperti itu, karena dibebankan kepada pemerintah atau ditanggung pemerintah. Sementara untuk warga negara asing ini diharuskan untuk membiayai sendiri selama 5 hari tersebut. Jadi untuk PCR-nya sendiri, selain mereka harus PCR di negara asal ketika tiba, mereka juga akan melaksanakan PCR 2 kali. Jadi ketika tiba, lalu kemudian setelah isolasi 5 hari. Kalau nanti ditemukan ada yang positif COVID-19, maka mereka akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 bagi mereka yang baru tiba dari luar negeri. Astrid. Ya, Okta, ada sejumlah rangkaian protokol kesehatan saat WNA masuk dan hari ini sudah ditutup. Terakhir yang masuk adalah yang berangkat semalam. Lalu bagaimana dengan pengaturan penerbangan internasional pada 14 hari ke depan, Okta?
Ya Astrid, untuk penerbangan internasional tepatnya selama 14 hari ke depan, tentunya ini akan masih mengikuti bagaimana aturan dari pemerintah bahwa untuk yang berasal dari luar negeri maka dilarang untuk memasuki wilayah Indonesia seperti itu. Tetapi memang untuk pelarangan ini terbatas bagi mereka yang akan terbang begitu ke luar negeri. Tapi tentunya ketika mereka akan terbang ke luar negeri ini harus mengikuti peraturan apa saja yang memang ditetapkan baik pihak bandara maupun juga bandara yang dituju, seperti tentu saja untuk menunjukkan apakah mereka sudah bebas dari COVID-19 dibuktikan dengan hasil PCR seperti itu. Kemudian juga nantinya mereka akan diminta untuk memvalidasi dari hasil PCR tersebut di kantor kesehatan bandara untuk memastikan bahwa mereka benar-benar aman. Tentunya ini juga diikuti dengan mereka yang tiba di Indonesia, seperti itu memang sudah dilarang. Jadi untuk aturannya masih sama seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk WNA dilarang. Kalau misalnya masih ada yang datang pada hari ini, maka mereka harus diminta menunjukkan hasil PCR, lalu kemudian dibuktikan di kantor kesehatan bandara, lalu diminta untuk isolasi selama 5 hari. Untuk ketentuannya sama seperti tadi, WNI dibebaskan biaya dan WNA dibebankan biaya, seperti itu. Nah, lalu setelah isolasi 5 hari, Astrid dan juga saudara, ini nanti mereka baru diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu, Astrid. Baik, terima kasih Putri Oktaviani dari Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita beralih ke Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Ada rekan Permana Dewi yang siap dengan laporannya di sana. Selamat siang, Dewi. Bandara di sana sepi, tapi sebenarnya apakah masih ada penerbangan dari luar negeri yang diperbolehkan mendarat di Bali? Resmi memberlakukan Astrid aturan dan juga saudara, pemerintah Indonesia memang telah resmi memberlakukan aturan terkait larangan warga negara asing untuk masuk ke Indonesia mulai tanggal 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Hal ini adalah untuk sebagai langkah antisipasi dari masuknya varian virus. Dengan larangan tersebut di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sendiri, menurut pantauan kami ini sangat lengang, bahkan tidak terlihat aktivitas sama sekali di penerbangan, baik kedatangan maupun keberangkatan internasional. Bahkan sejumlah maskapai penerbangan internasional pun itu sudah tidak beroperasi lagi untuk saat ini. Sementara itu, menurut data yang kami peroleh dari pihak Angkasa Pura I, selaku pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, per hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 kemarin itu tercatat terdapat 53 penumpang yang masuk ke Bali melalui penerbangan internasional itu dari New Delhi, India. Sementara untuk keberangkatan internasional itu nihil keberangkatan internasional. Berbeda dengan penumpang domestik yang masuk ke Bali per hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 kemarin itu masih terdapat penumpang domestik yang masuk ke Bali maupun yang berangkat keluar dari Bali. Seperti itu, Astrid. Ya Dewi, nihil penerbangan internasional, apakah artinya warga negara asing yang akan terbang keluar Indonesia tidak bisa hingga 14 hari ke depan? Ya Astrid, terkait hal tersebut sebenarnya tidak ada larangan bagi warga negara asing yang akan meninggalkan Indonesia. Hanya saja memang untuk saat ini itu masih nihil keberangkatan internasional, terlebih lagi juga sejumlah maskapai penerbangan tujuan internasional untuk saat ini juga tidak beroperasi. Seperti itu, Astrid. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Permana Dewi melaporkan langsung dari Bandara Ngurah Rai Bali, dan sebelumnya ada rekan Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Terima kasih.